kita tanya sama teman-teman gue. The Swordsman berapa? Untuk rate nilai 7. Untuk cerita menarik, banyak actionnya, tapi soundnya agak kurang menarik. Jota Slim? Joe Taslimnya sebagai peran antagonisnya keren. The Swordsman berapa? 8,5. Keren. Efeksi gayanya keren. Kalau Jota Slim? keren banget, dari sini badas banget. Itu pertama kali dia peran antagonis yang betul-betul ngeselin. Tadi Swordsman gimana? Terus ya, bagus. Untuk Jota Slim? 10 deh 10. Keren. 8. Untuk Jota Slim? Keren banget. Pokoknya emang antagonis cocok. Untuk gue film The Swordsman bagus, cuman rada sedikit bikin ngantuk di awalnya, tapi kalau pas di pertengahannya oke. Jota Slimnya gila, keren banget Bang Jota, lu jadi antagonisnya badass. Saksikan The Swordsman hanya di TGV. Moviers, ya kali ini kita tadi baru aja selesai nonton film The Swordsman yang baru tayang hari ini serentak di seluruh CGV Indonesia. Congrats pertama untuk Bang Jota Slim, filmnya kita udah tonton. Dan menurut para reviewer kita kali ini sebenarnya tuh gimana? Filmnya seru ya, tegang juga, actionnya juga berasa banget, adegan pedang yang disayat dan juga ditusuk gitu. Ceritanya dari awal emang agak flashback ya, alurnya baju mundur gitu, tapi masih bisa dinikmati sih kalau menurut gua. Terus kalau menurut gue filmnya bagus dan nggak kelihatan efek CGI-nya. Terus juga ini masih di bawahnya Samurai X lah ya. Kalau Samurai X 9 dikasih 8 lah ini. Karena emang keren banget, ada satu momen dimana nanti spoiler pokoknya intinya dia mengerahkan semua kemampuannya dan bisa mengalahkan semua yang berbau teknologi senjata maksudnya. Dan yang adegan pedangnya itu bener-bener emang teknik menggunakan pedang yang benar banget. Kalau nggak salah ini latihannya selama 2 bulan. Jadi ini bener-bener apa namanya, daebak lah ya, bener daebak ya. Adegan perangnya bener-bener, dan acting Jota Slim sebagai villain cocok banget. Pas banget ya dengan muka sangarnya gitu kan, dan mengharumkan nama Indonesia ya. Dia bahasa Koreanya ya kayak orang Korea ya, bagus ya gitu. Jadi 8/10. Kalau menurut saya filmnya cukup menarik, tapi sayangnya untuk soundnya kurang saya bisa nikmati. Jadi nggak terlalu memutar gitu. Memutar itu dalam hal tidak sebelah kiri dan kanan itu bersaut-sautan, surround aslinya nggak berasa. Jadi kayak ya suaranya bersama aja gitu. Oh ya, terus untuk ceritanya memiliki konsep maju mundur cantik seperti biasa, akan tapi cukup jelas gitu. Dan untuk perang-perangannya bagi saya cukup sadis banget, keren pedangnya sampai saya berasa kebawa emosinya sampai kayak dabruk-dabrukan begitu. Untuk nilai dari saya memberikan 7. Mas Ben? No comment. Jadi menurut gue sih filmnya sebenarnya bagus, tapi di awal-awal itu rada-rada ngebosenin dan bikin, mungkin kalau orang yang ini kan diadaptasi dari kisah nyata kan ya, terakhir adaptasi kisah nyata dan terus, tapi menurut gue rada ngebosenin gitu ngikutin alur dari awalnya gitu. Tapi pas di pertengahannya baru kita menikmati actionnya, terus peperangannya, pertarungannya yang super seru, apalagi Bang Jota tampil ya kan, kelihatan itu keren banget. Walaupun hanya beberapa menit doang itu sih, nggak terlalu lama untuk actionnya. Jadi gua lumayan terhibur walaupun jauh-jauh datang ke Bandung. Dan untuk The Swordsman kayaknya gue bisa cuma ngasih 6,5 untuk semuanya. Tapi
kita di sini sedikit bahas ya, maksudnya kenapa bisa ngasih sekian rating kayak gitu ya, karena tapi menurut kalian gimana sih sebenarnya pas di filmnya itu, bosenin nggak atau gimana? Yang di awal itu konflik kerajaannya yang agak kurang dimengerti ya. Maksudnya mungkin di awal itu kan siapa ini jadi spoiler ya nanti gitu kan. Gak apa-apa sih. Apa namanya? Komandannya itu yang sama si Swordman itu mungkin dia tadinya baik ya kan, pengikut raja kan. Terus tiba-tiba malah mau sampai rajanya itu menyerahkan diri, berarti dia mungkin dibisiki oleh yang jahat-jahat itu ya, si menteri-menteri lainnya itu. Pertanyaan satu buat kalian tahu gak nama si The Swordman ini siapa? Gak tahu. Gue tahu nama anaknya doang. Dia cuma dijulukin samurai Huang Bang ya kan? Samurai Huang Bang. Huang Buang apa Huang Bang nih? Pokoknya gitu. Tapi di sini bukannya nama itunya ya, nama kapalnya ya? Bukan daerah. Jadi dia kan memang Nama daerah. Bukan daerah sih maksudnya. Jadi dijulukinya gitu. Kalau Joseon itu kan dia dari kota, dari tinggal dia itu di mengabdi sama raja ya kan, di Joseon itu. Tapi kalau yang ketahuan waktu tadi sih kayaknya dia namanya Samurai Huang Bang, bener sih? Bener gak sih mas? Iya mungkin. Pendekar apa sih dia? Iya memang gak ada namanya ya. Nah mungkin kelemahan di film ini kayak gitu, di situ sih ada kekurangannya juga. Jadi masa lalunya nggak diceritain. Siapa kalau Kenshi Himura kan jelas gitu. Ya kan, kalau The Swordsman ini cuma hanya ditemuin di hutan, dilindungin. Dan ada adegan yang sama si Joe Taslim waktu muda sebenarnya. Nah Ingat itu gak? juga nggak diiniin juga ya kan, nggak di Si Joe Taslim mungkin masih muda, terus dia perang gitu kan, yang terakhir hidup tuh hanya si Swordman-nya itu. Iya makanya kayaknya banyak ada kekurangan juga sih kalau menurut gue sih filmnya. Jadi ya mungkin kalau untuk action oke, namanya kita tahu juga. Terus yang raja akhirnya sama si Joe Taslim bertiga itu loh, si menterinya mau ngadep, itu sebenarnya raja yang baru ya? Maksudnya raja yang lama mungkin udah mati kali ya? Kan raja yang lama itu kan yang pertama kali dia nyerahin diri. Ya, Nah itu yang awal-awal. Nah ini yang sekarang. Itu ya. Nah iya mungkin ya kayak gitu sih. Konflik kerajaannya. Ya, Sebenarnya konfliknya ini yang kita nggak ketahuan. Nah makanya gue bilang awalnya itu agak sedikit borot, mungkin sampai akhirnya ada penjajahan banyak dari kerajaan Qing itu loh ya. Itu. Banyak beberapa yang ibaratnya buat kita janggal untuk ngikutin. Tapi kalau untuk actionnya ya oke. Jadi gitu aja deh. Nanti kita bahas lagi dah.